Wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat semua. Terima kasih atas waktunya Pak Nafi dan teman-teman. Ini ada teman kita yang presentasi terkait struktur pasar oleh ekonomi material oleh Mbak Fulil Hidayah sama Mas Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, duluan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada suara nggak sih? Mana? Suara saya jelas semuanya ya? Jelas Mas. Langsung saja ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Mas Mutakin, Pak Nafik. Izinkan kami dari saya sendiri pribadi Muhammad Wahyudi dan Mbak Fulil untuk presentasikan makalah kami yang berjudul struktur pasar. Langsung pembahasan selanjutnya. Di sini ada 4 tema yang akan kami bahas. Yang pertama, untuk judul di sini ada struktur pasar 1, yang setelah itu ada struktur pasar 2. Kita bagi 2 untuk struktur pasar. Untuk kelompok kami sendiri ada 4 yang kami bahas. Yang pertama, klarifikasi struktur pasar, faktor penentu struktur pasar, jenis struktur pasar, yang terakhir pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, untuk klarifikasi struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. Karakteristik pasar yang paling penting adalah jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, serta tingkat diferensiasi produk yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Perekonomian struktur pasar merupakan suatu keadaan pasar yang dapat memberikan informasi tentang aspek-aspek yang mempunyai dampak penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Jadi dengan mengetahui struktur pasar, maka akan dapat mengelompokkan suatu bentuk pasar, apakah mendekati pasar monopoli, pasar persaingan, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Terus struktur pasar memiliki bentuk-bentuk yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli. Di sini 4 bentuk ini tidak saya bahas karena ini akan menjadi pembahasan di pemakalan selanjutnya di struktur pasar 2. Terus untuk struktur pasar adalah berbagai aspek yang bisa mempengaruhi tingkat laku dan kinerja perusahaan di pasar komoditi yang dihasilkan perusahaan yang bersangkutan, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Itu untuk klarifikasi struktur pasar. Selanjutnya, Mbak Fulil. Selanjut slide nomor 2. Di faktor penentu struktur pasar, Mbak. Selanjutnya faktor penentu struktur pasar. Saya, Mbak. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Jadi ada 2 unsur utama yang paling menentukan dalam struktur pasar, yaitu jumlah pembeli dan penjual di pasar dan tingkat kebakuan produksi. Terus untuk faktor-faktor penentu struktur pasar di sini saya jelaskan ada 3. Yang pertama, pengaruh karakteristik produk. Yang kedua, pengaruh fungsi produk. Yang terakhir adalah pengaruh para pembeli. Kalau untuk pengaruh karakteristik produk sendiri, karakteristik suatu produk bisa mempengaruhi struktur pasar di mana produk tersebut diperjualbelikan. Jadi, jika produk-produk lain merupakan produk pengganti yang baik dari suatu produk, maka tingkat persaingan di pasar akan semakin ketat. Seperti jasa angkutan kereta api Jogja-Jakarta nih. Dia cuma melayani satu jalan kereta api. Jadi masih tersedia jasa-jasa angkutan lain seperti jasa angkutan yang bersaing seperti bis, pesawat terbang, dan kendaraan. Terus ada juga karakteristik fisik suatu produk juga bisa mempengaruhi struktur persaingan dari pasar produksi tersebut. Misalkan barang yang dihasilkan sama atau
dan homogen atau berbeda dan tidak dapat diganti dengan produk yang dihasilkan oleh produksi lain. Terus yang kedua, ada pengaruh fungsi produksi. Sifat fungsi produksi merupakan faktor penentu struktur pasar yang paling fundamental atau kita bisa sebut mengandung kebenaran ya. Industri-industri yang fungsi produksinya menunjukkan keadaan bahwa proporsi dari penambahan faktor produksi akan menghasilkan pertambahan produk yang lebih besar. Yang outputnya relatif besar dibandingkan dengan permintaan totalnya. Biasanya jumlah produsennya yang lebih sedikit sehingga tingkat persaingannya lebih ringan daripada di dalam industri-industri yang fungsi produksinya bersifat konstan. Terus yang terakhir ada pengaruh para pembeli. Seperti disebutkan di awal tadi, tingkat persaingan di pasar dipengaruhi oleh para pembeli dan penjual. Jika hanya ada sedikit pembelinya, maka tingkat persaingan akan lebih rendah daripada jika pembelinya banyak. Keadaan tersebut didefinisikan sebagai monopsoni, atau kita bisa sebut hanya ada satu pembeli, atau oligopson, bisa juga ada sedikit pembeli. Keadaan seperti ini dapat terjadi. Misalnya pada pasar tenaga kerja di suatu daerah yang dikuasai oleh suatu perusahaan tertentu, atau terjadi di pasar hasil-hasil pertanian dari suatu daerah yang dikuasai oleh sejumlah kecil pengelola hasil pertani, atau juga di pasar untuk komponen-komponen tertentu seperti suku cadang mobil yang dipakai oleh industri-industri mobil. Terus selanjutnya di sini ada jenis struktur pasar yang akan dilanjutkan oleh Mbak Kulil. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Wahyudi. Selanjutnya yaitu jenis struktur pasar. Jadi dalam perekonomian ini, jenis-jenis pasar itu sebenarnya ada dua, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Ya, di mana pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri dari pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna sendiri yang telah disinggung tadi merupakan struktur pasar yang ciri-cirinya yaitu salah satunya jumlah pembeli dan penjualnya sangat banyak. Sehingga jumlah nilai dan transaksi dari setiap individu tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah dan nilai output industri secara keseluruhan. Kemudian dalam struktur pasar persaingan sempurna ini, para pembeli dan penjual secara individual bertindak hanya sebagai penerima harga atau price taker. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli di sini adalah struktur pasar yang ciri-cirinya adalah dia seorang produsen yang tunggal. Biasanya, pasar monopoli ini bisa menentukan harga produk dan jumlah outputnya. Dalam perspektif masyarakat, pasar monopoli ini merupakan bentuk struktur yang tidak diinginkan karena menghasilkan output yang lebih rendah dan harganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar kompetitif yang lain. Oleh karena itu, bentuk struktur pasar monopoli ini sering diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan ini hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna, namun ada sedikit perbedaan. Di mana di sini keduanya dalam persaingan musik ini sama-sama mengetahui perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun, dalam pasar persaingan monopolistik, laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek. Karakteristiknya diantaranya yaitu semua perusahaan dalam pasar monopolistik bisa memaksimalkan keuntungan, bisa bebas masuk dan keluar pasar juga. Perusahaan menjual produknya berbeda dan konsumen bisa memilih lebih dari satu produk yang diinginkan. Yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli di sini merupakan struktur pasar di mana sebagian besar outputnya dari industri hanya dihasilkan untuk sejumlah kecil perusahaan. Pasar oligopoli bisa dibagi lagi menjadi pasar oligopoli yang terdiferensiasi dan pasar oligopoli yang tidak terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi ini di mana produknya tidak terbakukan, seperti mobil contohnya. Kalau yang di pasar
oligopoli terdiferensiasi, ini produknya terbakukan. Contohnya adalah baja. Dan selanjutnya, kalau lebih mudahnya dilihat di tabel di sini, di situ kan tampak misalkan ciri utama yang pertama dari jumlah perusahaannya. Kalau di pasar persaingan sempurna itu sangat banyak. Di persaingan monopolistik juga banyak, namun di oligopoli sedikit dan di monopoli hanya satu. Kemudian dari jenis produknya, di pasar persaingan sempurna barang yang dijual ini termasuk barang yang standar. Kalau di pasar persaingan monopolistik, barangnya bisa berbeda corak. Corak ini bisa beda dari merek atau kualitasnya. Yang ketiga, pasar oligopoli barangnya standar atau berbeda. Kemudian yang keempat, barang tersebut unik atau tidak ada barang substitusi atau penggantinya. Kemudian dari diri yang ketiga, kekuasaan menentukan harga di pasar persaingan sempurna ini tidak ada. Yang di persaingan monopolistik ini sedikit, kemudian yang di oligopoli apabila tanpa kerjasama itu sedikit bisa berkuasa menentukan harga, apabila dengan kerjasama maka besar kemungkinannya untuk berkuasa menentukan harga. Kemudian di monopoli sangat besar kemungkinannya untuk menentukan harga. Kemudian yang keempat, kemungkinan masuk keluarnya pasar. Di pasar persaingan sempurna ini sangat mudah. Kemudian jika di persaingan monopolistik cukup mudah, di oligopolinya ada beberapa hambatan yang cukup kuat. Di monopoli tidak mungkin ada pasar lain yang bisa masuk. Yang kelima, ada persaingan di luar harga. Kalau di persaingan sempurna ini tidak ada. Kalau di persaingan monopolistik ini sangat besar karena bisa dari iklan, nama perusahaan juga mutu dari perusahaan tersebut. Kemudian yang di oligopoli sangat besar persaingan di luar harganya karena barang tersebut berbeda-beda coraknya. Yang keempat, di monopoli hanya iklan untuk memelihara hubungan atau informasi saja. Contohnya kalau di pasar persaingan sempurna ada pasar pertanian, kalau di pasar persaingan monopolistik itu ada pakaian atau sepatu, kemudian yang di oligopoli mobil atau elektronik, nah di monopoli kereta api atau PLN. Lanjut. Dan selanjutnya pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna ini akan terjadi apabila produsen secara individual di pasar tidak bisa mempengaruhi harga. Menurut Gregory Mankiw dalam bukunya mendefinisikan bahwasanya pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar di mana banyak sekali jumlah pembeli dan penjual sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Kemudian harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna ini terjadi karena mekanisme pasar, yaitu antara tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Para produsen tersebut bertindak hanya sebagai penerima harga atau price taker. Itu maksudnya price taker ya, bukan price taker. Jadi ketidakmampuan produsen dalam mempengaruhi harga tersebut itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual yang cukup banyak. Artinya dalam setiap perusahaan, dalam satu industri itu hanya menghasilkan suatu pangsa output yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah output industri secara keseluruhan. Dan setiap pembeli hanya membeli suatu pangsa yang kecil pula dari output total tersebut. Kemudian produk yang homogen, artinya produknya hampir sama antara produsen yang satu dengan produsen yang lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya kebiasaan keluar masuk pasar. Perusahaan tidak ada kendala untuk masuk atau keluar pasar. Apabila dirasa perusahaannya mengalami kerugian, boleh meninggalkan pasar, dan sebaliknya apabila laba yang didapatkan banyak, bisa tetap bertahan ada di pasar tersebut. Kemudian informasi yang sempurna, yaitu informasi tentang biaya, artinya para produsen mengetahui dengan jelas harga di pasar persaingan sempurna.
sehingga tidak ada maksudnya gini, informasi tentang biaya, harga, dan kualitas itu sudah diketahui oleh semua pembeli dan penjual di pasar. Kemudian lanjut, ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak tersebut, maka produsen akan saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas barang atau produk yang dijualnya. Yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna tidak memerlukan iklan. Artinya dengan sifat homogen yang tadi, maka pemasangan iklan sama sekali tidak dibutuhkan karena jenis barang yang diperjualbelikan sama. Yang ketiga, pembeli dan penjual bebas bertindak. Artinya produsen dan konsumen bebas untuk keluar masuk pasar. Yang tadi ya, bagi produsen yang memiliki modal untuk menjual produk dapat memasuki pasar dan sebaliknya produsen yang merasa rugi bisa segera keluar. Dan konsumen pun memiliki kebebasan untuk membeli barang di pasar manapun karena jenisnya yang sama tadi. Yang keempat, harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau pembeli. Harga di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar yang ada di pasar. Yang kelima, pembeli sangat mengetahui harga pasar, sehingga sangat kecil terjadinya kerugian atau kekecewaan dari pembeli. Kemudian, ada pun kelemahan dari pasar persaingan sempurna, diantaranya satu, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Dengan jenis yang dijual hanya satu tersebut, menjadikan konsumen tidak bisa memilih barang sesuai selera, ataupun sesuai dengan tingkat pendapatan mereka masing-masing. Yang kedua, pekerja menerima upah atau gaji yang rendah. Dengan laba secukupnya, produsen tidak bisa memberikan upah yang tinggi kepada pekerjanya. Yang ketiga, tidak ada dana untuk penelitian maupun pengembangan produk. Yang mana dengan laba yang secukupnya tersebut, membuat produsen kurang melakukan inovasi. Yang keempat, tidak adanya barang substitusi, karena produk yang dijual sifatnya homogen atau satu jenis. Lanjut, yaitu kurva pada persaingan sempurna. Jadi, interaksi seluruh produsen dan pembeli di dalam pasar persaingan sempurna akan menentukan harga pasar. Seperti yang dilihat di kurva yang kiri itu, yang perusahaan, itu tulisannya 4.000 ya, bukan 1.000, kayaknya kepotong. 4.000, jadi di kurva tersebut menunjukkan permintaan atas suatu barang di pasar persaingan sempurna. Itu contohnya harga pasar terjadi pada saat barang berada di harga 4.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan 6.000. Kurva permintaan DD berbentuk satu garis sejajar atau dengan sumbu datar di tingkat 4.000. Kurva tersebut sifatnya elastis sempurna karena hasil produksi perusahaan sama atau homogen dengan perusahaan yang lain dalam satu industri. Apabila perusahaan menaikkan harga, maka tidak ada satupun produk yang terjual, dan itu sama dengan merusak harga yang tercipta di pasar. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil produk yang diperjualbelikan di pasar. Namun perusahaan tetap bisa menjual seluruh produknya di tingkat harga 4.000. Kemudian, gambar kurva permintaan yang sebelah kanan itu menunjukkan permintaan yang inelastis. Sifat inelastis tersebut akan terjadi ketika equilibrium atau terletak di titik E yang tengah-tengah. Lanjut, penentuan harga pasar, dilanjutkan Mas Wahyudi. Dilanjut sedikit untuk penentuan harga pasar. Meskipun perusahaan secara individual tidak punya kendali atas harga dalam pasar persaingan sempurna ini, namun harga pasar untuk suatu produksi yang kompetitif ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Terus
ada 3 strategi sih penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga berdasarkan harga kompetitor, penetapan harga berdasarkan permintaan. Jadi ini yang bisa kita sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau menambahkan, kita persilakan. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya. Monggo untuk teman-teman, pertanyaan dibuka. Izin masuk. Boleh, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, biasanya ini tuh sering terjadi di pasar. Contoh, penjual ayam si A, B, dan C itu sudah lama atau beberapa tahun berjualan di pasar. Dan penjual ayam si D ini baru berjualan atau buka usaha ayam tersebut di pasar dengan jenis yang sama. Sebagai strategi pemasaran, itu kan biasanya penjual ayam baru menjual ayam dengan harga yang lebih murah, sekitar selisih 1.000 sampai 2.000 dengan alasan menarik konsumen karena usahanya yang masih baru. Secara tidak langsung, beberapa konsumen si A, si B, dan si C ini pasti ada beberapa yang pindah, dan beberapa pelanggan yang lama itu biasanya itu membanding-bandingkan harga. Pertanyaannya, apakah penjual ayam baru atau penjual ayam si D ini dalam hal ini salah karena merusak harga pasar? Terus yang kedua, apakah penjual ayam si A, si B, dan si C yang menjual ayam yang lama itu berhak menuntut kepada penjual baru untuk menaikkan harga mereka menjadi harga yang sama? Terus yang selanjutnya, apakah hukum Islam mengatur tentang adanya harga pasar? Sudah itu aja. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Monggo Mas Wahyudi sudah paham dengan Oke, siap Mas. Lanjut pertanyaan atau langsung dijawab ini? Saya belum menemukan juga. terserah Mas Wahyudi. Sambil saya mencari kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Tadi pertanyaannya cukup jelas kan ya? Sudah Mas. Ada dari pertanyaan Mas Arifin tadi ada 3 pertanyaan. Satu terkait tujuannya ataupun bagaimana hukumnya. Terus terkait harga. Merusak harga. Yang pertama itu harga. merusak harga. Ya, yang ketiga itu apakah penjual si A, B, dan C berhak menuntut dan menjadikan harga mereka itu menjadi sama. Terus yang ketiga, apakah hukum Islam mengatur tentang adanya harga pasar? Terus saya juga bertanya, Mas Wahyudi. Silakan Mas. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait harga suatu perusahaan dalam pasar oligopolistik ataupun oligopoli, kayak itu. Jadi pertanyaan saya, jelaskan proses terjadinya kepemimpinan harga oleh suatu perusahaan dalam pasar yang oligopoli atau oligopolistik. Gitu Mas Wahyudi. Monggo dijawab dulu biar diskusinya aktif. Monggo untuk yang lain kalau bisa membantu menjawab dipersilahkan.
Dari pertanyaannya Mas Arifin tadi, Mbak Emma ini sudah hadir apa belum ini? Ini Mas, tak lanjut ke pertanyaan Mas apa? Mencoba menanggapi pertanyaan Mas Arifin. Mau silakan Mas Walidi. Perlu ingat di semester 1 pelajaran itu untuk masalah harga dalam Islam. Jadi sebenarnya bahwa para ulama sih berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka melarang pedagang menjual dagangan di bawah harga yang telah dilakukan di pasar. Juga ada sebagian ulama, ini kebanyakan ulama yang membolehkan. Tapi saya sepakat di sini, menurut saya yang paling kuat dalam masalah ialah pendapat kedua, yakni dibolehkan menjual dengan harga murah dari harga yang selama ini telah berlaku di pasaran. Maksudnya sini ya enggak masalah gitu Mas, si penjual si B dan si C tadi ketika dia mulai menjual suatu produk, dia tidak menggunakan harga pasaran. Si A tadi perusahaan lama menjual harga sekian, ke si B ini dan si C perusahaan baru terus harganya lebih rendah, itu untuk alasannya untuk menarik konsumen, itu menurut saya tidak masalah. Karena apa? Lupa pula hadisnya itu Mas tahu tuh. Maksud saya di sini asas suka sama suka telah terwujud. Selama masing-masing pedagang menjual barang miliknya dengan harga yang ia suka, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Jadi bahwa harga yang berlaku di pasaran sudah seyogyanya dibiarkan berlaku dengan dinamika pasar itu Mas, mengalir aja berbanding lurus dengan penawaran dan permintaan. Tidak sepantasnya bagi siapapun untuk merekayasa harga yang berlaku. Ya konsepnya kayak gini aja, bila banyak barang sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis kan harga itu akan turun sendiri dan sebaliknya juga Mas itu. Jadi menurut saya tidak masalah kalaupun itu berbeda harga. Gimana Mas Arifin? Menurut saya tidak masalah itu, walau si B dan si C tadi menggunakan harga pasaran yang lebih murah, menjual produknya tadi, dengan si A yang perusahaan lama itu harga pasarnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ya tadi bila barang banyak sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis harga itu akan turun sendiri. Kemudian sebaliknya juga demikian. Itu yang bisa saya tanggapi. Gimana Mas Arifin? Saya nambahin dikit, yang setuju sama pernyataannya Mas Ayudi. Ya memang kalau misalkan tadi kan penjual ayam D-nya yang baru itu membuat harga sendiri itu kan karena strategi pemasaran, karena untuk menarik pelanggan itu kan terjadi kan juga tidak akan terlalu lama, pasti ada waktunya, mungkin cuman berapa minggu saja untuk menarik saja, tapi kan tetap tidak selamanya menggunakan harga itu, karena nanti tetap harga ayamnya itu tergantung bagaimana di pasar. Seperti itu Mas Arifin. Oke, dimengerti. Untuk soal yang kedua. Yang kedua, apakah berhak menuntut itu ya? Iya. Menuntut penjual. Enggak Mas. Lanjut Mbak, lanjut. Iya lanjut, Mas Ayudi dulu. Saya yang alasannya kenapa gitu. Monggo untuk yang lain bisa membantu menjawab. Bisa bantu menjawab, silakan. Silakan Mbak Rofiko, Mbak Relita, Mas Adang, pelaku utama di pasar modal. Silakan. Mbak Via, Mbak Heni, semuanya monggo dipersilahkan, jangan diam diri.
karena bicaramu adalah emas bagi kita. Mulai. Mas Surur, apa kabar? Monggo dijawab, dibantu jawab. Mas Mutakin, Ye, Mbak Ulil, silakan Mbak Ulil. yang tadi kata pertanyaannya Mas Arifin yang kedua, apakah penjual yang baru yang lama berhak menuntut penjual yang baru gitu ya? Iya benar, iya Pertanyaannya. benar. Betul, betul. Kalau menurut saya, menurut kami ya, menurut dari kelompok kami sebenarnya kalau untuk menuntut itu tidak perlu ya kan. Tadi saya bilangnya ada timingnya kalau cuma untuk promosi. Ada waktu tertentunya kapan berakhirnya. Di pasar persaingan sempurna ini kan sifatnya bebas ya, konsumen bisa berpindah kemanapun produsen. Bisa jadi sekarang ke A, bisa jadi besok ke B, bisa ke C, bisa ke D kan gitu. Karena produk yang dijualkan tadi sejenis ayam. Misalkan hari ini belinya di D karena dirasa lebih murah ada promosi. Bisa jadi besok kembali ke B karena kualitasnya atau kebersihan ayamnya lebih terjamin di situ. Mungkin seperti itu sih Mas. Jadinya nggak perlu menuntut juga, nanti juga ada fasenya, fase sama, maksudnya mendapatkan keuntungan yang sama gitu. Seperti itu Mas Arifin. Mungkin ada tambahan dari Mas Wahyudi. Cukup Mbak, sepakat pokoknya. Terima kasih Mbak Ulil. Monggo untuk yang lain. Ini masih satu pertanyaan dari Mas Arifin. Apa tadi Mas? Pertanyaan yang dari Mas Mutakin itu tadi tanya oligopoli ya Mas? Terkait oligopoli, betul. Itu sepertinya penjelasan detailnya ada di struktur pasar 2. Iya Mas, kita Pasar 2. bahasnya Ya. dikit di sini. Jadi Oh iya, terima kasih. Pasar ini kelompok selanjutnya itu bahasnya nanti tentang yang oligopoli, monopoli sama monopoli. Tadi kan disinggung sedikit Ya, terkait oligopoli, dikit karena monopoli. membahas tentang jenis-jenisnya karena kan emang ada perbedaan gitu. Tapi nanti ya dicoba ya. Boleh saya nambahkan ungkapan Mbak Ulil? Silakan Mas Boleh Adang. sekali, Alhamdulillah. Silahkan. Mas Adang sudah keluar. Silakan Mas Adang. Cuma nambah kok. Apa ya? Harga pasar sekarang itu, pasar itu saat ini memang sifatnya dinamis. Dan juga fenomenal sebetulnya saat ini. Kalau dulu penentuan harga pasar itu pertama itu mekanismenya dilalui oleh produsen sebagai penentu harga dasar pasar. Yang kemudian diturunkan lagi ke distributor menentukan harga, kemudian lagi diturunkan lagi di agen juga menentukan harga, baru di pedagang eceran. Namun saat ini yang menentukan harga yang terakhir bukan lagi pedagang eceran, tapi hampir setiap orang atau hampir setiap penjual eceran yang mempunyai akses langsung ke produsen itu bisa menjual harga setingkat sama dengan di distributor. Jadi
saat ini adalah sifat pasar itu sudah melenceng jauh dari teori-teori zaman dulu yang harus melewati distributor, agen, maupun pedagang eceran. Sekarang orang bisa langsung mengakses harga ke langsung produsennya. Itu harga di pasar Suaranya putus-putus, itu Mas Adang. Suaranya putus-putus, Mas Adang. sudah sedemikian bebas, bahkan teori yang lebih murah pasti dia akan harga pasar ini. Saya di dekat sawah, tak pindah tempat. Bagaimana Mas Adang? Bisa menambah lagi? Terima kasih tanggapannya Mas Adang.